Ya, apa kabar semuanya untuk para pendengar, untuk Pasport, Pas News Podcast. Bersama saya dengan Ibob David, dan hari ini kita akan membahas tentang membentuk generasi yang toleran. Ya, ada kalimat menarik, membentuk generasi yang toleran. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani dua narasumber yang keren banget. Saya baru ketemu aja, sudah merasakan aura yang keren. Nah, yang pertama kita sambut dulu Bapak Haji Hasnul Kholik Pasaribu. Silakan Pak Haji, beliau seorang sekretaris FKUB Kota Bekasi. Selamat datang Pak, senang banget Bapak ada di sini. Selamat datang, selamat pagi, tetap semangat. Oh, tetap semangat, semangat. Oke, Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini gara-gara undangan ini dari Bandung cuma 2 jam. Pak ngebut. Terima kasih Pak buat ya, memang kita sama-sama dikerjai oleh Pas News ini Pak, kita dikerjain Pak, pagi-pagi banget. Habis ini saya yang berangkat ke Bandung Pak. Ini udah menanti keluarga dari ke Bandung. Oke. Tapi kita nggak hanya berdua Pak, kita kedatangan juga seorang wanita cantik, seorang wanita perkasa, yaitu Kak Ana Kesia NTB. Beliau ada PLT pewarna dari Jawa Barat. Silakan Kak. Halo, shalom, selamat pagi semuanya. Iya. Saya Ana Kesia. Terima kasih diundang untuk acara ini. Iya, ternyata kita sama-sama dikerjain ya Kak Ana ya. Iya. Pagi-pagi beliau sampai lupa ganjil genap. Ya, ini seru banget. Teman-teman, hari ini kita akan belajar atau diskusi atau sharing bersama kata membentuk generasi yang toleran. Kemarin saya sudah menyiapkan bahwa kata membentuk generasi yang toleran itu ada 3 hal. Ada kata membentuk, ada kata generasi, ada kata toleran. Nah, ini hal yang mungkin kita bisa bedah ya Kak Ana, Pak Haji. Saya panggil Pak Haji, udah enak ya. Ada kata membentuk, ada kata generasi, ada kata toleran. Nah, coba saya mau tanya dulu dari Bapak sebagai sekretaris FKUB. FKUB ini sudah cukup terkenal ya, suatu organisasi yang cukup terkenal. Menurut Bapak, kalimat membentuk generasi yang toleran, apa yang ada di benak Bapak? Silakan saat ini Pak. Ya, yang ada di benak saya membentuk ya. Membentuk berarti diawali dari awal. Membentuk dimulai dari awal. Bagaimana caranya kita membentuk suatu generasi di mana generasi itu adalah yang kita inginkan. Apakah nanti membentuk ini menjadi manis, menjadi pahit, menjadi asam? Nah, ini tugas kita semua. Tugas kita lah, pemerintah dan semua stakeholder untuk berupaya membentuk yang bagus dari generasi-generasi ini. Kalau kita salah membentuk, nah berarti kita akan outputnya pun salah. Sehingga dengan konteks ini, bagaimana pola yang kita yakinkan kepada generasi supaya kita juga jangan salah memberikan elemen-elemen pembentukan. Itu cakep. Jadi kayak bikin kue, pakai ini. Nah, ini juga generasi muda harus kita berikan suguhan-suguhan, elemen-elemen yang bisa membuat mereka itu menjadi lebih positif lagi dan lebih mengerti lagi, sehingga kue itu enak dimakan. Wah, toleransinya ini nanti enak dipakai. Saya aja kita kasih plus yuk, keren banget. Saya sangat tertarik Pak, thank you Pak. Saya seorang pemuda yang lahir dari keluarga yang memang berbeda ke agama atau keyakinan. Jadi kita bicara tentang toleransi itu saya senang sekali. Karena budaya Indonesia dari dulu, nilai-nilai atau culture Indonesia itu adalah tepo salero, tenggang rasa, gitu kan, gotong royong. Loh, ini nggak boleh hilang dari Indonesia. Kita bersyukur dulu ada PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Kita ada PPKN. Saya termasuk generasi jadul nih Pak, karena tahu PMP, tahu PPKN, tapi generasi sekarang kan nggak ada. Nah, ini yang mungkin ke Ana secara pribadi personal, kita udah dengar dari beliau ada kata elemen, jangan sampai salah nih elemen. Tuh, saya suka mengutip kalimat orang, betul. Kalau salah didik, salah asuh, salah semuanya. Bumbunya salah. Walaupun cuma sedikit. Walaupun cuma sedikit loh. Betul. Nah, Kak Ana, pandangan Kak Ana kata membentuk generasi yang toleran, gimana Kak? Iya, saya setuju banget dengan Pak Haji, bahwa apa yang tadi Pak Haji katakan bahwa kita ada elemen-elemen. Nah, kalau saya secara pribadi membentuk ini membutuhkan satu wadah, satu tempat, satu wadah. Oke, good. Kalau tadi kan ada
bikin adonan kue ya. Isinya bumbunya, oke. Kita juga selain membutuhkan elemen, kita juga Wadah, harus tempat. menyiapkan wadah tempat ini. Nah, kalau kita bicara wadah, kita juga harus bicara tenaganya, ya kan? Wadah sudah ada, sudah bagus, tapi kita bicara tenaganya yang akan mengolenin atau mengadon itu tadi. Ya, bagi kita harus menyiapkan yang benar-benar sesuai dengan apa yang tadi Bapak Kikit katakan, yang sesuai dengan kita inginkan. Jangan asal comot untuk tenaganya, jangan asal comot, oh yaudahlah ini teman saya, ini orang dekat saya gitu. Terus kita pakai untuk membentuk itu. Enggak, kita harus tahu bahwa orang yang akan menjadi tenaga pengajar atau menjadi tenaga membentuk itu harus yang sesuai gitu. Yang tahu tadi tentang menguasai tentang PMP kalau dibilang tadi ya. Pengajar saya juga termasuk. Iya, dapat DP grup PMP ya. Dan PPKN. PPKN betul. Kayak satu hati gitu. Satu hati. Dengan elemen-elemen yang tadi Bapak Haji sudah siapkan dengan bagus, wadah kita siapkan dengan bagus, nah tenaganya atau orang yang mau membentuk ini juga harus yang sesuai gitu, yang paham banget. Jangan sampai zaman sekarang kan Pak, apalagi orang bisa belajar semuanya dengan podcast seperti ini, melihat dengan YouTube atau internet, banyak orang banyak. Kita harus pilih tuh generasi yang akan membuat generasi yang baik. Ya kita kasih sama-sama, keren ya. Saya senang sekali sharing kita. Nah, hal yang menarik dari Kak Ana tadi bahwa kita butuh wadah, butuh tempat. Kalau dari Pak Haji mengatakan elemennya jangan salah, tapi juga butuh wadah. Nah, saya melihat agak sedikit miris ya, generasi muda sekarang dikatakan generasi matching, generasi strawberry, generasi sandwich, yang notabene itu sebenarnya adalah sarkasme, ya yang nggak baik buat generasi saya. Agak sedikit tanda kutip yang nggak terima. Come on. Ini generasi Indonesia, kalau Anda katakan seperti itu, bukan salah generasinya. Tadi, siapa yang didiknya, yang kasih bumbunya. Saya suka bilang, di beberapa tempat ketika siaran, saya bilang, dimulai dari keluarga. Lalu kedua, dimulai dari mereka tokoh-tokoh rohani atau tokoh-tokoh agama. Baru yang ketiga, dimulai dari komunitas. Ini yang membentuk mereka. Tadi bicara tentang wadah, ini yang membentuk mereka. Nah, pertanyaan saya, hari ini kita bicara tentang toleransi. Menurut Google, toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan antara individu atau kelompok dalam hal keyakinan, pendapat, atau kepercayaan. Ini nggak bisa dibantah, ini toleransi. Pertanyaan saya simpel kepada Pak Haji dan Kak Ana, secara kasat mata, secara jelas nampak, bagaimana kondisi Kota Bekasi, bagaimana kondisi Jabodetabek, bagaimana kondisi Indonesia. Apakah betul sudah toleransi itu terlaksana atau terwujudkan? Silakan Pak. Kalau saya sangat menekuni tentang kerukunan umat beragama, khususnya di Bekasi, Jabodetabek. Kalau saya melihat toleransi di Jabodetabek, khususnya di Kota Bekasi, sangat toleransi. Alhamdulillah. Sangat toleransi. Kalau tidak salah nomor 2 Pak sekarang di Indonesia. Kota Bekasi nomor 2 menjadi kota harmoni. Tepuk tangan dong. Yes, thank you Pak ya, betul ya, nggak salah ya. Betul. Saya sangat toleransi. Sangat toleransi ya. Pak, semoga dengan adanya FKUB itu terus terjaga Pak. Iya. Karena FKUB kan forum komunikasi umat beragama, kerukunan umat beragama ya. Saya sudah dengar lama dengan FKUB ini, saya respect, saya hormat. Oke, tahan sebentar Pak ya. Jadi menurut Bapak, Bekasi dan Jabodetabek sudah terwujud toleransi itu. Nanti kita akan lanjut. Kak Ana, gimana menurut Kak Ana? Secara kasat mata, entah Jawa Barat, sekarang penguasa Jawa Barat kan? Oke, gimana Kak Ana? Jujur lah. Walaupun saya 1 tahun ini menjabat sebagai Ketua PLT untuk Pewarna, Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia untuk Jawa Barat, saya melihat bahwa toleransi khususnya di Bekasi memang bagus ya. Bekasi bagus ya. Beberapa waktu lalu kita terdengar ada satu yang viral 1-2 itu ya kerikil-kerikil kecil lah. Hanya oknum yang memang perlu kita dan kemarin juga sudah minta maaf ya secara ini di sosmed. Tapi saya yakin bahwa toleransi di Bekasi itu sudah cukup baik gitu. Apalagi dengan teman-teman pewarna di sini juga kami menyadari bahwa itu juga menjadi tugas kita, bahwa kita menjadi satu
pewarta yang bisa merangkul semuanya. Oke, mood ke Ana berarti sudah cukup bagus ya? Bagus ya. Nah, itu menarik, sempat kakak singgung, walaupun kita nggak singgung, sudah singgung duluan kan, bahwa sudah minta maaf kan? Oke, ya, udah minta maaf. Menarik, karena ternyata di lapangan kita bisa lihat di YouTube atau apapun, ada sekelompok orang mengatakan ibu itu harus dipecat. Ada dorongan, ada permintaan itu kan? Tapi kan dari kemarin dalam suatu pertemuan, salah satu paslon mengatakan, ya kita harus bersikap adil. Kita harus melihat dari sudut sisi yang manapun. Jadi tidak bisa main pecat seperti itu. Nah, saya senang ketika saya hadir kemarin, saya senang. Saya coba balik lagi, kata toleransi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu toleran, yang berarti menahan diri, bersikap sabar, menghargai orang lain, berpendapat lain, berhati lapang dan tenggang rasa. Tadi kita udah bahas Reposarero, tenggang rasa. Pertanyaannya kan menarik nih Pak, yang kita bisa bedah. Kejadian kemarin hari Minggu itu dengan seorang ibu ASN itu kan, kenapa beliau sampai begitu marah, meluap, begitu ya Pak ya? Iya. Ya ini menarik Pak. Kita nggak bahas itu secara dalam atau komprehensif, tapi yang mau saya sampaikan, ini kan mesti digali. Orang bilang what happened, I know. Kan gitu kan? Nah, kalau udah bicara tentang ASN, udah bicara tentang orang pemerintah, itu kan ya seperti Bapak pakai baju tugas nih seperti ini gitu kan. Mau nggak mau Pak, maaf yang dikatakan, orang akan menilai Bapak seorang penjaga kerukunan umat beragama. Silakan pandangan Bapak gimana? Apalagi bicara tentang toleransi. Jadi begini, toleransi itu kan menahan diri. Yes, tadi betul. Menahan diri dan juga saling percaya kepada orang lain. Udah untuk melaksanakan. Nah, untuk menahan diri ini jangan terjadinya satu kelompok saja. Nah, itu elemen lagi tadi. Yes. Jadi menahan diri dua kelompok. Dua pihak ya, kita katakan Iya, dua pihak atau tiga pihak atau empat pihak. Sama-sama untuk menekuni bagaimana toleransi itu berjalan, sehingga jangan yang satu pihak menahan diri, satu pihak tidak menahan diri. Nah, yang lebih penting dari menahan diri ini adalah informasi dan miskomunikasi. Informasi dan miskomunikasi. Kalau seandainya informasi yang didapat oleh dia salah, ya udah amburadul. Tapi kalau informasi yang didapat oleh dia dan dia bisa menahan diri dan menahan diri kedua belah pihak, nah baru terjadi toleransi. Kalau satu pihak yang hanya menahan diri sedangkan pihak yang lain tidak bisa dan tidak mampu menahan diri, ini akan terjadi gejolak. Jadi peristiwa itu yang itu tadi, kalau saya melihat secara global, ada satu pihak yang tidak bisa menahan diri, ada satu pihak yang bisa menahan diri. Tapi dua-duanya ini harus meyakinkan informasi, jangan sampai misinformasi, penggunaan dan lain sebagainya tentang toleransi itu. Nah, kalau informasi ini salah, terjadilah orang ketiga untuk mengadu domba. Nah, ini yang salah. Mengadu domba. Nah, itu konteksnya itu sebenarnya di situ. Nah, kalau berbicara dengan Bu Ana tadi, wadah. Nah, wadahnya sudah ada. Toleransi di Indonesia sudah ada wadahnya. Di dunia belum ada. Di dunia wadah toleransi itu belum ada. Hanya ada satu-satunya di Indonesia. Yaitu tercantum di dalam PBM. Peraturan bersama Menteri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006 oleh Menteri Departemen Agama dengan Menteri Dalam Negeri. Itu wadahnya. Nah, bagaimana wadah ini kita cermati, kita isi dengan elemen-elemen dan unsur-unsur pasal-pasal yang bisa untuk diyakinkan kepada masyarakat Indonesia, akhirnya berjalanlah sehingga tidak terjadi lagi ketidaksalahpahaman. Jadi semuanya akur dan semuanya bisa menahan diri dengan konteks. Nah, kalau unsur menahan diri, negara Republik Indonesia dari dulu, dari zaman penjajahan sudah tercermin bahwa Indonesia itu selalu bisa menahan diri. Karena heterogennya, adanya dulu Pancasila, adanya dulu P4, nah sekarang ada PBM dan lain sebagainya. Toleransi Indonesia yang sangat luar biasa. Dan ini harus ditiru oleh negara lain. Nah, kita sebagai warga negara ya harus menjunjung tinggi dan mempertahankan toleransi ini. Jangan malu. Nah, adapun oknum-oknum tanda kutip, oknum tadi yang hanya miskomunikasi, yang tidak bisa menahan diri. Nah, ini yang merupakan suatu kendala.
Nah, tentu masyarakat Indonesia yang heterogen ini ada yang bisa menahan diri, ada yang tidak, ada yang menahan dirinya cuma 5%, ada yang 10%, ada. Tapi keseluruhan itu harus dikemas menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kita memaklumi kita heterogen dan kita harus menjunjung tinggi saling perbedaan itu. Nah, Oke, baru cakep. tercipta. Yes, thank you Pak. Ini menarik ya, bahwa kembali beliau mengatakan tentang Indonesia, beliau mengatakan tentang Pancasila. Kita nggak pernah lupa dengan Bhinneka Tunggal Ika. Iya, betul. Nah ini landasan dasar yang harus kita pegang. Tadi bahkan beliau dengan lantang harusnya negara-negara lain, bangsa-bangsa lain belajar di Indonesia. Belajar, betul. Memang diakui hanya di Indonesia bicara tentang kesatuan, berbagai suku, bahasa, ya kan ada di Indonesia. Agama, iya. Betul kan? Agama. Nah menurut Kak Ana, bicara tentang apa yang terjadi kemarin di Bekasi hari Minggu yang cukup viral, yang Kak Ana sempat singgung. Sudut pandang Kak Ana mengenai itu apa sih yang terjadi? What's happen? What's going on? Gitu. Gimana Kak? Secara pribadi, Iya, iya. secara pribadi dan saya juga hamba Tuhan. Yes. Dalam hal ini, yang pertama adalah bersyukur karena beliau sudah minta maaf. Ya. Nah, sebagai umat yang bertuhan, Penuh kasih. ya penuh kasih, Penuh kasih. Saya Ya. tidak mau bicara tentang beragama. Ya, penuh kasih. Terlalu sempit gitu ya. Kita bicara karena kita amat bertuhan. Saya bersyukur beliau sudah menyadari bahwa itu hal satu yang keliru. Saya nggak katakan salah karena salah itu nanti ada polis. Ya. Jadi itu hal yang keliru dan beliau menyadari dan beliau sudah minta maaf, itu hal yang bagus bagi Yes. kami juga sebagai umat yang percaya Tuhan. Kami mempunyai kasih gitu. Yang menahan diri itu salah satunya adalah tetap ada kasih di sini, kita Yes. maafkan gitu kan. Yes. Wah, keren ya. Teman-teman semua pendengar Pasport atau Pasius Podcast, ini menarik karena ternyata dalam toleransi itu bukan hanya toleransi beragama, Pak Haji, karena ternyata ada toleransi dalam berpolitik dan toleransi juga dalam berbudaya. Tiga hal ini menarik, dalam agama, dalam politik, dalam berbudaya. Nah, kalau dalam agama kita tadi menyinggung lebih condong kepada beragama karena Bapak datang forum kerukunan umat beragama nih Pak. Ini cuma contoh salah satunya. Dikatakan toleransi beragama itu suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain. Ini yang dikatakan toleransi beragama. Saya mengutip, saya suka sekali jujur karena basic saya sekali lagi adalah papa saya Kristen, Nasrani, mama saya Muslim. Saya ini anak dampak dari beda keyakinan. Akhirnya begini, toleransi nih Pak, begitu kan? Nah, saya suka kalimat lakum dinukum waliadin. Iya. Saya suka banget Pak Haji. Karena itu dari situ sudah jelas mencegah, menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin karena kurang hafal atau tahu hal ini lakum dinukum waliadin, agamaku, betul Pak ya? Betul. Nah di sini bicara tentang bentuk menghormati satu yang lain. Menurut Bapak, pandangan Bapak sebagai seorang Muslim, dengan banyak hal yang terjadi di Indonesia, mungkin ada semacam persekusi, ada semacam penutupan gereja, pembakaran gereja, atau apapun yang terjadi. Maafkan, saya mesti sampaikan itu. Pandangan Bapak dengan ayat yang tadi Bapak sampaikan, yang saya sampaikan, mengutip ayat itu, kan itu jelas bagus banget. Karena kemarin waktu paslon itu ditanya, beliau mengutip ayat itu, bahwa itu sebenarnya sudah jelas detail, sangat baik. Silakan Pak, pandangan Pak Haji. Iya, sebenarnya contoh sudah banyak. Ini loh, Kak Ana dengan saya. Yes. Nggak mungkin Kak Ana itu terpengaruh dengan muslimnya saya. Yes. Dan tidak mungkin saya terpengaruh dengan Kristennya Kak Ana. Yes. Nah, kita ngobrol, Yes, duduk right. bareng, Yes. berdiskusi bareng. Yes, right. Nah, tapi pada saat hari Jumat atau pada saat subuh zuhur, asar, maghrib, isya, saya harus sholat. Yes, right. Dan nggak mungkin saya ngajak Kak Ana. Karena betul. Begitu juga kalau hari Sabtu atau hari Minggu, Kak Ana pergi ke gereja, nggak mungkin dia ngajak saya. Yes. Paling-paling saya mau sholat, karena mohon maaf, saya mau sholat dulu. Oh silakan. Ya. Nah itulah yang namanya lakum dinukum waliyadin. Mantap. Begitu juga Kak Ana. Kak Ana mau ke gereja. Ke gereja. Pastor, Haji, saya mau ke gereja. Iya. Ikut nggak mungkin kan? Yes. Nah, itu lakum Bentuk dinukum. menghormati, Dan menghargai.
itu adalah penghormatan beribadah, That's right. bukan penghormatan bernegara. Yes, beribadah Kalau Pak ya. negara Kesatuan Republik Indonesia itu kita sudah akur semua. Yes. Contoh, Ah, tidak mungkin pada waktu 17-an kemarin Pak RW mengumumkan, wahai warga RW, semuanya masyarakat, khusus tanggal 5 kerja bakti khusus Islam, tanggal 6 kerja bakti khusus Kristen, Iya. tanggal 7 kerja bakti khusus Katolik. Tidak pernah terjadi di Seperti itu, betul. dan pengumuman itu pasti tidak ada. Betul sekali. Karena itu bernegara. Yes. Nah, kalau bernegara pasti Pak RW mengatakan kita sama-sama semuanya kerja bakti di Yeah. tanggal yang sama dengan unsur yang sama, beraneka ragam yang sama. Nah, itu bernegara. Yes. Nah, itu yang dikatakan dengan lakum dinukum waliyadin. Untuk beribadah, Nah, untuk menghormati. beribadah. Yes. Sehingga dengan kita beribadah ke anak, misalnya ke gereja, wah itu apa itu kita bakar, nah, itu tidak boleh. Nah ini menarik Pak. Jadi saya senang sekali karena sebelum ke kanan, saya menarik sekali itu Pak yang saya katakan yang kami kutip dalam hal ini gini. Ketika kita mengerti tadi, terima kasih Pak. Seseorang berpendidikan, seseorang berwawasan, seseorang memiliki ilmu yang dalam, dia akan paham semua ajaran, didikan yang ada dan aplikasinya, implementasinya pasti nyata Pak. Yang menjadi masalah di lapangan banyak orang-orang tidak mengerti ilmu itu paling dalam seperti apa dan implementasi seperti apa. Apa yang terjadi akhirnya ketika maaf ada dorongan, ada pemicu terjadi itu Pak, ya kan? Pada tadi udah jelas dalam keyakinan sudah disampaikan agamaku, tapi dalam hal kenyataan implementasinya terjadi gimana Kana? Kira-kira menurut Kana? Sebelum ke situ izinkan saya sedikit juga ya. Ya. Saya sendiri juga keluarga muslim. Total 100% keluarga saya muslim, hanya saya yang laki-laki dan anak Wah. saya. Jadi kalau bicara tentang ada dua hal yang saya mau petik di sini. Bicara tentang toleransi, keluarga kami ini wajar ya. Yang pertama adalah wajar. Wajar. Jadi kehidupan saya secara pribadi toleransi itu udah benar-benar kalau nakal mereka semua mengucapkan nakal dan kalau lebaran bahkan saya juga meleburkan diri saya di keluarga keluarga bapak ibu saudara juga merayakan bersama-sama. Jadi dalam arti ikut merayakan kebahagiaan mereka, merayakan kesenangan mereka lagi bergembira menang gitu ya. Jadi nah itu yang pertama bahwa kembali kepada warga bahwa warga ini loh gitu. Kalau tadi Bapak bicara tentang warga secara nasional, secara negara yang tadi PDN Ini hal yang kecil, cukup terkecil di dalam negara yaitu Setuju, adalah saya. keluarga. Yes. Sehingga kalau kita bicara tentang negara itu yang tadi akhirnya ada beberapa orang yang tidak paham dengan ilmu yang kurang dalam. Tapi ini saya langsung dengan keluarga saya secara pribadi bagaimana harmoni, bagaimana toleransi yang begitu luar biasa juga. Dan kembali lakum dinukum waliyadin saya paham banget karena saya dulu gitu. Jadi itu saling menghormati. Ketika kita itu contohnya dari yang Bapak berikan dan saya lakukan ketika Natal, mereka semua mengucapkan Natal dan memberi hadiah. Dan ketika keluarga besar saya lebaran dan saya datang meleburkan diri saya untuk wow, tepuk tangan dulu. Wow, luar biasa ya. Tidak terasa waktu berjalan Passus podcast ini dengan tema membentuk generasi yang toleran bersama dengan Kana dan juga Pak Haji Hasnul Khalid sangat menarik karena kenapa sebelum kita lanjut lebih lagi karena banyak hal yang kita bisa gali dengan satu tujuan maksud podcast ini adalah mengedukasi semua pendengar apa arti kata toleransi itu dan juga kita bisa implementasikan atau mengejawantakan atau mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari bahkan berbangsa satu negara Indonesia. Oke, tahan sejenak, kita akan rehat sejenak siang ini bersama dengan kedua narasumber kita yang luar biasa.
Ya, kembali lagi bersama saya Ibob David dalam Password Pas News Podcast. Ya, hari ini temanya keren sekali, membentuk generasi yang toleran. Tadi Pak Haji sudah menyampaikan harus ada elemen-elemen yang pas, yang tepat sasaran supaya hasilnya baik atau bagus, ataupun juga tidak bantut, orang bilang kalau bikin kue gitu kan, harus mantap gitu kan. Tapi Kak Ana juga mengatakan harus ada wadah, tempat. Iya, karena dua hal ini penting, elemen maupun juga wadah. Yang menarik Pak Haji maupun juga Kak Ana, dan perjalanan bangsa kita, dalam perjalanan bangsa kita pernah melihat, izin saya mengatakan hal ini, saya generasi muda Pak, yang mengatakan sedih bahwa Indonesia pernah ada di masa kelam, yang dimana penutupan tempat-tempat ibadah, persekusi. Saya rasa Pak Haji, izin saya katakan nggak boleh itu terjadi lagi, karena kita sudah bangun negara ini dengan 1908 Budi Utomo, Sumpah Pemuda yang melahirkan kami bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia, berbangsa Indonesia. Saya sangat excited bahas ini, saya orang muda Pak, tapi kenyataan kenapa di lapangan itu harus terjadi. 1928 Sumpah Pemuda, Oktober, momentum bulan depan kita akan ingatkan itu. Tapi 1945 pemuda juga yang menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, jadilah proklamasi itu pemuda. Lalu akan terjadi 1966 Tritura, tiga tuntutan rakyat, Arif Rahman Hakim tokohnya, Orde Baru itu muncul. 1966 akhirnya terjadi 1998 reformasi, Elang dan kawan-kawan, Trisakti. Setelah ini kita juga bisa lihat pemuda nggak diam. Saya setuju kalau pemuda mahasiswa turun ke jalan kalau menyuarakan kebenaran kan. Salah satunya, izinkan saya bicara tentang toleransi. Nah ini kan nggak boleh bangsa ini terpecah, terdisintegrasi hanya karena toleransi yang tidak terlaksana Pak. Gimana menurut Bapak sebagai tokoh FKUB? Bapak juga pernah jadi dewan. Apa yang sebenarnya terjadi dalam bangsa ini? Kalau itu terjadi, yang namanya persekusi, penutupan tempat-tempat ibadah. Silakan Pak, apa yang sebenarnya terjadi Pak? Sebenarnya penutupan tempat ibadah, kalau khususnya ada di Indonesia, berbeda dengan penutupan tempat ibadah di tempat-tempat yang lain. Jadi di seluruh Indonesia itu penutupan itu berbeda kalau saya pelajari. Konteksnya ya? Konteksnya itu berbeda. Kenapa penutupan itu terjadi? Itu sebetulnya diawali dengan peraturan. Jadi begini, di Indonesia ini, di Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ada aturan. Nah, begitu dengan bagusnya ada aturan, sehingga setiap ada bangunan itu harus ada aturan izin dan lain sebagainya. Mendirikan sekolah boleh, mendirikan rumah sakit boleh. Dan saya mengatakan ke Ana bahwa mendirikan tempat ibadah di Negara Kesatuan Republik Indonesia boleh. Siapa? FKUB Kota Bekasi belum pernah menolak rekomendasi pendirian tempat ibadah. Betul. Belum pernah, saya jamin itu. Sebab saya itu sekretaris dokumen, saya tahu persis. Makasih Pak. Yang ada penundaan. Nah, adapun gejolak masyarakat akhirnya ibadah itu ditutup. Nah ini karena adanya yang tadi itu tidak saling menahan diri. Pengikut ibadah itu ingin cepat-cepat beribadah, sementara proses perizinannya belum terlaksana atau belum ada. Nah sementara masyarakat, wah ini kan belum ada, kenapa? Ya beribadah dulu, digoreng dan sebagainya. Tapi kalau saya bisa mengambil suatu edukasi di sini, yang paling penting, agama apapun, ibadah apapun, kalau dia mau mendirikan atau beribadah di suatu tempat, harus bisa menetralisirkan keadaan masyarakat. Tidak mungkin suatu bentuk dicampur dengan bentuk yang lain yang berbeda konteks. Hendaknya dia ditempatkan di tempat yang memang itu komunitasnya. Itu yang pertama yang aman. Itu dasar pertama. Di tempat komunitasnya pasti aman. Nah yang kedua adalah kalau memang dia tidak di tempat di komunitasnya, tapi mereka butuh, itu dijamin undang-undang loh. Mereka butuh, dijamin undang-undang. Dengan catatan, tolong masyarakatnya diajak bersilaturahmi, berkawan, bergaul. Jadi jangan tiba-tiba
ada bangunan, Iya, tanpa izin. ada pelaksanaan. Tanpa silaturahmi. Tapi ingat, saya yakin ya di Bekasi saja banyak tempat ibadah yang belum berizin. Saya kategorikan tempat ibadah ya, supaya saya tidak diskriminasi dengan. Siap. Setuju, Pak. Banyak tempat Sepakat. ibadah di Kota Bekasi, mungkin di Indonesia, yang ada tempat ibadah tapi tidak ada izinnya. Kenapa sampai sekarang langgeng? Karena dia bisa bergaul dengan masyarakat Lingkungan lingkungan setempat. Yes. Artinya apa? Waduh, kamu belum sanggup nih membuat tempat ibadah yang bagus. Ya. Kami boleh enggak di sini. Dia bergaul kepada masyarakat dan masyarakat bisa menerima. Itu aja. Wah, Kalau udah sehati, cakep. Thank you, Pak. sebenarnya nggak ada masalah tempat ibadah. Nah, kenapa terjadi penutupan? Nah, itu yang tadi itu tidak bisa saling menahan diri. Masyarakatnya tidak menahan diri, yang punya ibadah juga ingin cepat-cepat beribadah. Konteksnya karena Ibu, konteksnya kalau kami membayangkan, kalaulah di negara kesatuan Republik Indonesia ini melaksanakan ibadahnya dengan baik dan benar, makmur Indonesia. Amin. Saya amin ya, Pak. Iya. Pak Haji yang ngomong kan? Amin. Kalau semuanya melaksanakan ibadah dengan baik dan benar, makanya mereka dan semua negara Indonesia ini membutuhkan masyarakatnya tempat ibadah. Supaya dia bisa beribadah dengan baik dan benar. Makanya inilah yang kita menarik sekali. Tepuk tangan dulu. Wah, keren Pak Haji, keren. Saya suka sekali dengan penjelasan pemaparan dari Pak Haji. Ini perlu edukasi seperti ini perlu. Semua orang mendengar. Ada satu kalimat adalah kedua belah pihak harus menahan. Karena itu toleransi. Salah satu arti toleransi menahan. Tadi salah satu yang tadi saya Pak Haji dan berkali-kali kutip itu. Iya, arti toleransi menahan diri. Nah, karena dari pandangan karena gimana apa yang Pak Haji katakan? Tanggapan karena gimana? Respon karena gimana? Ya, silakan. Nggak apa-apa. Berbeda juga boleh, nggak apa-apa. Ya, sekali lagi saya berdiri di sini ya. Begini Pak, saya setuju banget. Terima kasih sekali Pak Haji yang luar biasa ya memaparkannya. Hanya sedikit yang saya setuju, saya katakan dulu, kita semua dilindungi undang-undang. Nah, itu kalimat tadi. Melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan percayaannya masing-masing. Hanya saya sedikit terusik nih Pak. Kalau jujur ya dari kami gitu, kalau pendirian ibadah gitu kan, kalau dari Bapak pendirian ibadah pasti langsung oke, setuju, karena memang warna masyarakat yang ada di Indonesia satu warna, rata-rata satu warna. Kan tadi Bapak bilang di tempat yang sewarna, di tempat yang sama-sama frekuensi gitu, pasti tempat ibadah didirikan gampang gitu. Nah, artinya kembali kepada yang dari kami itu kan kami kan nggak bisa memilih gini Pak, oh saya lahir di warna yang sama, kan nggak bisa memilih satu. Yang kedua, sedikit terusik dengan hal peraturan menteri itu Pak, karena kan harus ada tanda tangan nih Pak, warga sekitar. Betul. Nah, kalau dari tempat Bapak kan gampang ya minta tanda tangan, atau bahkan saya lihat tempat ibadah itu tanpa tanda tangan bisa berdiri dengan baik. Dan saya terima kasih Pak, kalau di Bekasi pendirian banyak Bapak tadi katakan belum bahwa pernah, belum pernah terjadi, dan pendirian yang banyak yang tanpa izin tadi udah berjalan dengan baik. Terima kasih sekali Pak, saya mewakili kaum saya ini saya. Nah, mohon bisa nggak Pak usulan sedikit aja kepada Bapak, atau nanti Bapak bisa menyerahkan ke yang lebih berwenang. Kalau dari ibadah kami, pendirian tempat ibadah kami, jangan dipersulit dengan tanda tangan itu loh Pak. Karena rata-rata izin yang tidak keluar, izin yang tertunda, itu karena sulit mendapatkan tanda tangan dari warga sekitar. Kita tahu berapa puluh tahun itu Yasmin. Ingat nggak warga Yasmin Bogor? Kabupaten Bogor. Itu sampai 20 tahun lebih. Sampai mereka beribadah di depan istana. Betul. Nah, itu karena apa? Karena warga sekitar tidak memberikan tanda tangan. Jadi mohon untuk nanti diteruskan ya Pak. Ada satu pasal yang ke Ana itu ketinggalan. Gimana Pak? Ini di dalam PBM itu apabila terjadi macam-macam bla 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 bla, pemerintah itu berhak memfasilitasi. Itu yang terakhir terjadi dengan Yasmin ya. Paham gitu. Kenapa asal bisa sama-sama menahan diri. Nah, itu saya tahu Pak, saya tahu tentang PBM itu saya tahu banget. Namun ini bukan usul ya, masukan atau sedikit mirisnya saya,
aturan PBM ini sebenarnya mempersempit loh. Karena aturan yang lebih luas itu sebenarnya kan ada Pak, UUD 45 itu. Iya, gitu betul. Kan. Justru dengan adanya PBM, malah mempersempit. betul gitu. Jadi saya dulu sempat kan kalau Kak Susi yang Bekasi, tahu. ininya Ahok, kami dulu satu grup ini itu tentang ini PBM itu tadi peraturan bersama menteri. Karena itulah yang maaf banget, itu justru mempersempit loh, mecah-mecah. Pak. Ini menarik, Mbak. Ini bosnya kita akan diundang lagi, percayalah. Kita ini butuh diskusi lagi gitu kan. Ini menarik ya. Saya mungkin kita sampaikan. Waktunya memang terbatas, Pak. Tetapi kita senang banget kalimat yang tadi mengatakan, saya suka sekali teman-teman semua paspor dimanapun berada, bahwa ada kalimat menahan diri dari kedua belah pihak. Kalau saya ambil benang merah atau saya bisa bold atau mention kata menahan diri penting, karena sebenarnya itu arti dari toleransi sendiri. Betul kan? Toleransi itu artinya menahan diri. Nah, boleh nggak hari ini kita menjadi generasi muda, generasi yang toleran? Betul ya? Sana kita sedang membentuk generasi yang toleran. Jadi hari ini apa yang Kak Ana katakan, apa yang Pak Haji katakan, apapun yang nanti disampaikan, didengarkan teman-teman, semua mengerti bahwa butuh yang tadi elemen yang baik, yang benar, yang bagus, yang berkualitas, bermutu mungkin elemennya itu, sehingga hasilnya pun juga baik, bagus, bermutu dan berkualitas. Tapi tidak cukup hanya elemen, ada wadah yang ada di mana elemen itu akan terbentuk dengan indah, dengan bagus karena ada wadahnya. Kita bersyukur tadi dikatakan Indonesia, Bekasi sudah menjadi contoh. Bahkan tadi orang Jerman datang ke Indonesia, ke Bekasi khususnya gitu ya Pak. Nah ini wadah yang di negara lain nggak ada. Biarlah teman-teman muda semua belajar hari ini. Kita butuh elemen, butuh pendidikan, ajaran yang baik, tapi kita juga butuh wadah. Wadah yang terkecil adalah keluarga. Maka saya selalu bilang ke semua orang bahwa pendidikan pertama itu dari keluarga. Kalau keluarganya cinta Tuhan, takut Tuhan, sholat, ngaji, puasa, bahwa keluarganya berdoa, mencari Tuhan, bergereja, pasti akan anaknya pun bagus, Pak. Gitu kan? Karena tadi ada satu kalimat yang dikutip, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, orang tuanya udah bagus, tapi karena pergaulan rusak juga nih. Nah, inilah kita percaya hari ini tidak kebetulan dengan Pak Haji Yasno Kolit Pasaribu, bahwa Sekretaris FKUB Kota Bekasi, dan telah hadir bersama kita Kak Ana Kesa MPD, PLT Puana PD Jabar. Saya mau mengatakan terima kasih banyak buat bincang-bincangnya, sharingnya, diskusinya. Semoga insya Allah kita ketemu lagi di waktu kesempatan yang ada. Betul ya? Kalau Tuhan izinkan Kak Ana, kita ketemu lagi dalam podcast Fast News Podcast. Terima kasih. Salam sejahtera, salam bahagia, sukses selalu. Merdeka! Salam kerukunan. Salam kerukunan. Nah, itu dia.